Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai pencemaran lingkungan, yang mana seperti kita tahu bahwa manusia itu hidup tidak bisa dipisahkan dari lingkungan. Baik secara sadar maupun tidak sadar, dari aktivitas yang dilakukan oleh manusia itu akan menyebabkan pencemaran terhadap lingkungan sekitar. Nah, pada saat ini kita akan belajar pencemaran apa saja yang terjadi di lingkungan kita, dampak-dampak yang diakibatkan dari pencemaran tersebut, serta bagaimana cara menanggulangi pencemaran tersebut. Nah, ini bisa dilihat dari peta konsep bahwa aktivitas manusia yang berdampak pada kerusakan dan pencemaran lingkungan banyak sekali ya. Dari penebangan hutan secara liar, kegiatan industri, kegiatan rumah tangga, penggunaan kendaraan bermotor, pertanian dan peternakan. Nah, dari aktivitas ini dapat menyebabkan berbagai pencemaran lingkungan. Ada beberapa pencemaran lingkungan yang terjadi. Pencemaran lingkungan, pencemaran tanah, pencemaran udara, juga pencemaran suara. Oke, kita bahas satu persatu dari pencemaran-pencemaran tersebut. Yang pertama adalah pencemaran air. Nah, pencemaran air artinya ada sebuah polutan atau zat-zat yang mencemari sebuah lingkungan perairan. Yang awalnya lingkungan air tadi bersih, jernih, bisa dikonsumsi, bisa digunakan untuk kegiatan manusia, tetapi karena ada polutan atau bahan-bahan pencemar yang masuk ke dalamnya, maka kualitas air tersebut menjadi menurun. Nah, apa saja yang menyebabkan pencemaran air ini? Bisa dari sampah, cairan limbah, bibit penyakit, maupun logam berbahaya. Yang pertama, dari limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga yang dapat mencemari lingkungan, misalnya ini sampah-sampah yang kadang-kadang masih ada sebagian orang membuang sampah di sungai, di selokan yang mana nanti akan mengalir ke sungai, dari sungai akan mengalir ke lautan. Juga sisa-sisa deterjen. Ketika kita mencuci, maka deterjen ini akan masuk ke dalam perairan dan ini akan menjadi mengotori air, kualitas air menjadi menurun, yang mana juga bisa menyebabkan kematian-kematian pada makhluk hidup di perairan tersebut. Limbah MCK, nah ini di beberapa tempat di pedalaman-pedalaman misalnya masih ada yang MCK-nya di sungai, mandi, cuci, kakus, dan di sini. Dan ini bisa mencemari lingkungan juga. Bakteri Shigella dysentery, bakteri yang menyebabkan penyakit desentri. Penyebab pencemaran air lainnya, lalu lintas transportasi air. Nah, ketika sebuah kapal melewati sebuah perairan, nah itu juga dapat mencemari lingkungan air. Atau misalnya ada kapal pengangkut bahan bakar, pengangkut minyak. Nah, ini kadang-kadang akan terjadi tetesan-tetesan minyak atau kebocoran minyak dan sebagainya. Nah, tetesan atau tumpahan minyak ini juga akan mengotori lingkungan perairan, akan mencemari lingkungan perairan tersebut karena dapat mengganggu kestabilitasan hidup organisme yang ada di dalamnya. Limbah pertanian. Nah, limbah pertanian, penggunaan pestisida dan pupuk anorganik yang terlalu berlebihan ini juga akan mencemari air. Kenapa air? Kenapa bukan tanah? Nah, dari pestisida dan pupuk anorganik ini tadi yang disemprotkan ke tanaman-tanaman, ketika jumlahnya berlebihan, itu bisa terbawa oleh air. Ya, air tadi yang mengandung pestisida dan pupuk anorganik akan mengalir ke sungai pada akhirnya dan juga akan berujung ke lautan. Nah, ini akan mencemari juga sisa-sisa pestisida dan anorganik tadi. Jadi siklusnya panjang. Nah, pencemaran lainnya disebabkan oleh limbah-limbah industri. Nah, biasanya limbah-limbah industri ini bersifat atau mengandung logam-logam yang berbahaya. Contohnya logam kadmium,
raksa, timbal, dan lain sebagainya. Nah, limbah-limbah ini jika tidak diolah terlebih dahulu dan langsung dibuang ke perairan, itu akan sangat berbahaya bagi organisme yang ada di dalamnya. Misalnya logam kadmium ini, logam kadmium atau CD. Jika perairan tersebut mengandung limbah kadmium, kemudian logam kadmium ini termakan oleh ikan-ikan yang ada di air tersebut, itu akan terakumulasi atau tersimpan di dalam ikan. Nah, jika ikan tersebut nanti kita makan, dimakan oleh manusia, maka logam kadmium tadi yang dimakan oleh ikan nanti akan masuk ke dalam manusia juga gitu. Jadi siklusnya tidak hanya sampai kepada ikan, tetapi ikan yang kita makan yang mengandung kadmium itu juga akan terakumulasi ke dalam tubuh manusia. Jadi limbah industri sebelum dibuang ke perairan harus diolah terlebih dahulu. Apa saja dampak dari pencemaran air? Ada banyak sekali, diantaranya adalah naiknya suhu air sehingga mengganggu ekosistem perairan. Terjadi kerusakan sel atau jaringan tubuh. Nah, ini tadi, ini secara tidak langsung ya terjadi kerusakan sel atau jaringan pada tubuh karena logam-logam berat tadi yang dikonsumsi oleh ikan nanti akan masuk ke dalam tubuh manusia. Nah, itu akan merusak sel atau jaringan tubuh manusia. Ya, dampak lainnya dapat menimbulkan berbagai penyakit pencernaan dan kulit. Nah, dengan adanya limbah-limbah tadi, limbah yang dibuang ke dalam perairan, ke sungai, mengandung logam berat juga. Nah, ada sebagian yang masih menggunakan air sungai itu untuk kehidupan sehari-hari. Nah, jika itu airnya kualitasnya buruk, digunakan untuk konsumsi sehari-hari misalnya, nah itu juga akan menimbulkan penyakit pencernaan karena airnya mengandung cemaran-cemaran misalnya bakteri-bakteri yang berbahaya untuk sistem pencernaan manusia. Nah, ini dampak lainnya adalah eutrofikasi. Biasanya eutrofikasi ditandai dengan pertumbuhan alga dan tanaman padat lainnya di permukaan air. Penyebab eutrofikasi ini tidak lain karena aktivitas manusia yang menggunakan pupuk nitrat dan fosfat hingga memicu pertumbuhan tanaman padat yang menutupi permukaan air. Nah, di awal tadi dijelaskan bahwa salah satu penyebabnya adalah penggunaan pestisida dan pupuk secara berlebihan. Nah, ternyata dampaknya ada di sini, teman-teman. Sisa-sisa tadi, pupuk yang terutama mengandung nitrat dan fosfat, jika berlebihan, maka akan terbawa oleh aliran air, kemudian masuk ke dalam perairan-perairan misalnya sungai atau danau seperti itu. Nah, adanya nitrat dan fosfat ini akan memicu pertumbuhan tanaman, contohnya alga, nah atau eceng gondok dan sebagainya. Semakin banyak kandungan nitrat dan fosfat di perairan tersebut, maka pertumbuhan alga-alga ini atau tanaman-tanaman padat ini itu juga akan semakin melimpah, semakin banyak. Akhirnya apa? Tanaman-tanaman tadi atau alga juga itu akan menutupi permukaan perairan. Kalau menutupi permukaan perairan itu akan menahan sinar matahari ke dalam air tersebut karena tertahan oleh tanaman tadi. Kalau tertahan, maka sinar mataharinya tidak akan mencapai dasar-dasar perairan. Padahal di dasar-dasar perairan itu juga ada tanaman-tanaman yang membutuhkan sinar matahari untuk proses fotosintesis. Nah, jadi itulah bahayanya eutrofikasi. Yang tumbuh banyak malah justru tanaman-tanaman di permukaan air. Gitu. Dan itu menutupi akan menutupi pancaran sinar matahari, tidak bisa mencapai dasar perairan. Bagaimanakah upaya untuk menanggulangi pencemaran air? Pertama dengan membuat septic tank. Nah, ini jadi untuk MCK, untuk penyimpanan limbah ini ya dari BAB, BAK. Nah, di sini disimpan dalam pembuatan septic tank.
Nah, mengurangi penggunaan deterjen, pestisida, dan pupuk anorganik. Upaya penanggulangan yang lainnya dengan adanya alat pengolahan limbah sebelum dibuang ke sungai. Jadi, ini alat-alat pengolahan limbah rumah tangga, bisa limbah dari industri, itu bisa diolah terlebih dahulu. Setelah limbahnya lebih bersih atau kandungan cemarannya itu sudah berkurang, baru dibuanglah ke sungai. Selanjutnya, penanggulangannya yang berikutnya adalah penghematan air bersih. Nah, ini kenapa? Karena dengan adanya cemaran-cemaran air tadi, kualitas air semakin menurun, maka jumlah air yang berkualitas bagus untuk konsumsi itu juga semakin menurun. Kalau jumlahnya semakin menurun, maka kita harus menghemat penggunaan air bersih. Kalau kita boros-boros udah jumlahnya sedikit, berkurang, kita masih boros air bersih, nah itu sangat tidak bijak. Selanjutnya, upaya penanggulangan pencemaran air dengan tidak membuang sampah ke sungai. Nah, seperti ini. Sampah-sampah yang kira-kira masih bisa diolah di daratan, maka jangan langsung dibuang ke sungai. Pencemaran berikutnya yaitu pencemaran tanah. Sumber pencemaran tanah. Pencemaran tanah itu berkaitan dengan pencemaran air ya, ada kaitannya. Karena polutan dari tanah tadi dapat mengalir ke air. Contohnya penggunaan pupuk yang berlebihan tadi awalnya dari tanah karena terbawa ke air, maka menjadi pencemaran air juga. Pembukaan lahan pertanian, penambangan minyak, limbah rumah tangga, itu juga akan mencemari tanah-tanah. Misalnya, kita membuang sampah atau mengubur plastik dan sebagainya ke dalam tanah. Nah, itu akan menjadi cemaran untuk tanah tersebut. Apa dampak-dampak dari pencemaran tanah? Yang pertama adalah kerusakan tanah. Mungkin tanahnya jadi tidak subur lagi. Tanaman tumbuh tidak normal. Mungkin karena apa? Karena di tanah tersebut tumbuh jamur-jamur atau bakteri-bakteri yang dapat mengganggu kesuburan tanah. Jadi, mengganggu kesuburan tanah nanti akan mengganggu kesuburan tanaman juga. Sehingga tanamannya tumbuh tidak normal. Nah, ini juga akan mengakibatkan erosi, banjir, dan kekeringan. Nah, bagaimana cara mencegah pencemaran tanah tadi? Yang ada 4 cara, yaitu reduce, reuse, recycle, replace. Mengurangi, menggunakan ulang, mengolah kembali, dan replace itu menggantikan fungsinya. Ya, kita bahas satu persatu. Reduce. Reduce artinya mengurangi. Jadi, kurangi kebiasaan membeli barang-barang yang dapat menjadi sampah yang sulit terurai di tanah. Misalnya, kurangi penggunaan plastik. Gitu. Sekarang ini sangat dianjurkan ketika kita belanja-belanja di supermarket, di mall, kita menggunakan paper bag atau goodie bag yang bisa dipakai ulang kan ya. Nah, itu artinya reduce, mengurangi barang-barang yang dapat menyebabkan sampah. Reuse, menggunakan kembali. Jadi, kita memanfaatkan barang-barang yang sudah tidak terpakai, kita manfaatkan menjadi barang lainnya. Contohnya ini kaleng bekas, kemudian diolah lagi, kemudian digunakan kembali sebagai tempat-tempat mungkin bisa dipakai di dapur, tempat pensil, dan seterusnya. Recycle atau daur ulang. Recycle adalah proses menjadikan suatu bahan bekas menjadi bahan baru dengan tujuan mencegah adanya sampah. Nah, contohnya, ini banyak sekali tumpukan koran yang sudah tidak terpakai lagi, diolah menjadi kertas bekas. Nah, kertas bekas ini bisa dimanfaatkan sebagai kertas-kertas hiasan, ya, estetik sekali biasanya kalau diolah hasil olahan seperti ini ya. Nah, bisa dipakai untuk hal-hal tersebut. Itu namanya recycle. Replace, mengganti pemakaian suatu barang dengan barang lain yang lebih ramah lingkungan dan dapat digunakan kembali. Nah, mengganti berarti
memanfaatkan barang lainnya yang lebih ramah lingkungan. Contohnya tadi ketika kita belanja, kita menggunakan paper bag, bukan plastik lagi ya. Jadi paper bag itu kita bisa pakai berulang-ulang. Itu tadi pencemaran tanah, selanjutnya pencemaran udara. Nah, berbicara pencemaran udara, kita juga tidak bisa lepas dari pemanasan global. Panas matahari yang mencapai permukaan bumi seharusnya dipantulkan ke angkasa. Namun, karena bumi diselimuti oleh gas-gas pencemar yang ada di atmosfer bumi, nah atmosfer bumi itu kan mengandung segala macam gas ya, banyak gas. Maka panas matahari tersebut akan terperangkap di dalamnya, dipantulkan kembali ke permukaan bumi, dan panas matahari ini akan terperangkap di atmosfer, antara atmosfer dan bumi. Nah, peristiwa ini mirip dengan peristiwa di rumah kaca, sehingga dinamakan efek rumah kaca. Hal ini akan berdampak pada peningkatan suhu bumi yang kita kenal sebagai pemanasan global. Nanti pemanasan global akan kita bahas ke bab tersendiri ya setelah ini. Polutan atau zat yang dapat menyebabkan pencemaran udara. Nah, ini ada zat-zat yang dapat menyebabkan pencemaran udara, CO2. CO2 itu karbon dioksida, CO karbon monoksida, SO2 sulfur dioksida atau belerang ya, S itu sulfur atau belerang. NO2 nitrogen dioksida, CFC klorofluorkarbon. Nah, ini adalah zat-zat pencemar di udara. Kita bahas satu persatu. CO2 atau karbon dioksida. CO2 ini akan dikeluarkan oleh manusia dan juga hewan pada proses respirasi. Nah, CO2 ini juga dihasilkan oleh pembakaran-pembakaran dari bahan bakar fosil, misalnya kendaraan-kendaraan umum yang menggunakan bahan BBM itu. Nah, itu juga asapnya itu mengandung CO2. CO2 ini nanti akan dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Efek rumah kaca, sebagian panas dari matahari dipantulkan, sebagian lagi terperangkap di atmosfer. CO2 dan gas-gas lainnya di atmosfer memerangkap panas. Nah, peningkatan panas ini yang kita kenal dengan efek rumah kaca itu sebenarnya bukan benar-benar rumah kaca yang memerangkap gitu ya, atau greenhouse gitu kan. Greenhouse itu kan dari rumah kaca, bukan karena itu, tetapi dampak dari terperangkapnya ini mirip dengan efek rumah kaca. Contohnya, jika teman-teman berada di dalam mobilnya tertutup rapat, AC-nya dimatikan. Nah, ketika berada di dalam itu, kalian akan merasakan gini, matahari tadi panasnya kan akan masuk ke dalam mobil. Nah, akan masuk ke dalam mobil. Setelah beberapa jam di tempat parkir di situ saja, kemudian kita masuk ke dalamnya, itu akan panas sekali di dalam. Akan panas sekali karena apa? Karena panas matahari yang di luar tadi terperangkap di dalam mobil tersebut, diperangkap oleh kaca. Nah, seperti itulah efek dari pemanasan global yang mana di luar bumi ini ada atmosfer, yang salah satu kandungan atmosfer itu adalah CO2 dan juga gas-gas lain. Ketika sinar matahari masuk ke dalam bumi, itu seharusnya dipantulkan kembali keluar angkasa, tetapi karena ada gas-gas di atmosfer tadi, itu sebagian tertahan oleh gas-gas tadi, sehingga dipantulkan kembali ke bumi. Oleh bumi dipantulkan lagi ke atas, terperangkap oleh CO2 lagi, dan gas yang lainnya dikembalikan lagi ke bumi. Nah, itu artinya gas tadi terperangkap di dalam atmosfer bumi, sehingga efeknya dikenal sebagai efek rumah kaca. Bahan pencemar lainnya yaitu karbon monoksida atau CO. Nah, CO ini dihasilkan dari pembakaran tidak sempurna dari senyawa karbon, dan ini justru lebih berbahaya dibandingkan CO2. Karena apa? Karena seharusnya ketika kita bernafas, sel darah merah kita itu akan mengikat oksigen. Tetapi kalau jumlah oksigen sedikit, maka dia akan mengikat CO2 atau CO. Nah, anggaplah ketika ada 3 dalam udara yang kita hirup itu ada oksigen, CO2, dan CO.
hemoglobin kita itu akan cenderung mengikat CO terlebih dahulu. Karena apa? Karena daya ikat CO itu lebih tinggi dibandingkan dengan CO2 dan juga oksigen. Nah, inilah berbahayanya. Kalau hemoglobin kita itu lebih suka mengikat CO, maka jumlah oksigen yang bisa diikat hanya sedikit saja. Artinya tubuh kita nanti akan kekurangan oksigen. Sehingga sel-sel tubuh kita akan kekurangan oksigen juga dan menyebabkan kematian sel. Asap yang berasal dari pembakaran batu bara, kayu, bahan bakar kendaraan bermotor, dan seterusnya akan meningkatkan kadar CO di udara. Nah, CO itu lebih berbahaya dibandingkan CO2. Sulfur dioksida atau SO2 dan nitrogen dioksida atau NO2. Ya. Sulfur itu barang. Nah, tanaman mudah layu. Nah, ini akan menyebabkan hal-hal tersebut. Karena kandungan ini, sulfur dioksida dan sebagainya ini akan menyebabkan hujan asam. Nah, jika asam sulfit dan asam sulfat turun ke bumi bersama-sama akan terjadi hujan asam. Disebut hujan asam karena air hujan mempunyai pH di bawah 5,6. Seperti yang kita tahu bahwa asam itu bersifat korosif yang dapat merusak benda-benda, bahkan logam pun juga bisa rusak dengan adanya kandungan asam ini. Bisa kita bayangkan jika hujan yang turun di bumi ini mengandung asam yang tinggi, maka rumah-rumah kita akan cepat rusak, cepat lapuk. Pagar-pagar rumah kita cepat berkarat, bahkan kalau semakin tinggi kandungan asamnya, itu bisa menyebabkan luka di kulit kita ya. Bisa seperti terbakar. Nah, pencemaran udara yang lainnya disebabkan oleh CFC, chlorofluorokarbon. Nah, CFC ini digunakan sebagai bahan pengembang busa, isian pada kulkas, pada AC, dan juga pada semprotan pewangi. Lapisan ozon dapat rusak karena bereaksi dengan radikal bebas klor yang berasal dari CFC ini. Nah, jadi kalau misalnya CFC-nya ini keluar, lepas, akan merusak lapisan ozon di atmosfer kita. Kalau lapisan ozonnya rusak, akan menyebabkan lubang-lubang ozon yang tidak akan bisa menahan sinar-sinar berbahaya seperti ultraviolet dari matahari ke bumi. Dan jika sinar ultraviolet ini masuk ke dalam bumi, masuk ke bumi mengenai kulit manusia, itu akan menyebabkan penyakit-penyakit kulit. Lanjutkan. Nah, ini pencemaran udara tadi yang mana ozon tadi fungsinya adalah melindungi bumi dari sinar ultraviolet. Kalau ozonnya berlubang, maka ultraviolet dari matahari akan masuk ke dalam bumi. Semakin banyak lubang ozon, maka sinar ultraviolet juga akan semakin banyak menembus bumi. Hal ini bisa menyebabkan penyakit kanker kulit, berkurangnya kekebalan tubuh, dan rusaknya ekosistem laut. Nah, bagaimana cara menanggulangi pencemaran udara? Yang pertama adalah gunakan transportasi publik atau transportasi umum. Jadi kurangi kendaraan pribadi, apalagi kalau hanya dipakai sendiri-sendiri. Kemudian lakukan reboisasi atau penghijauan. Nah, tujuannya adalah supaya semakin banyak jumlah pohon, maka akan semakin banyak juga CO2 yang bisa diikat oleh pohon. Kalau jumlah CO2-nya banyak yang terikat oleh pohon untuk fotosintesis, yang terlepas akan semakin sedikit. Kalau CO2-nya di atmosfer sedikit, maka akan mengurangi pemanasan global tadi. Hindari membakar sampah sembarangan. Hemat energi listrik. Nah, hemat energi listrik juga termasuk karena biasanya untuk pembangkit listrik ini kita menggunakan energi bahan bakar fosil ya, sehingga kalau misalnya penggunaan bahan bakar fosil tadi berkurang, maka emisi atau sisa-sisa seperti CO2 juga akan berkurang. Nah, kalau untuk penggunaan AC dan kulkas, nah biasanya
Kalau kita biasanya menyebutnya kan freon ya, aslinya diisi freon dan sebagainya. Nah, itu sekarang sudah mulai beralih kepada freon yang lebih ramah lingkungan. Nah, yang biasanya yang biasanya digunakan itu adalah freon yang itu kurang ramah lingkungan, yang mana dapat merusak lapisan ozon. Tetapi sekarang ini juga sudah banyak yang AC dan kulkas itu menggunakan freon tetapi yang lebih ramah lingkungan, tidak menyebabkan kerusakan ozon. Jadi ketika kita di rumah-rumah kita menggunakan AC, itu kita bisa memilih AC yang isinya itu freon yang lebih ramah lingkungan, atau ketika kita mengisi freon lagi nih, mengisi AC lagi dengan freon yang baru gitu, isi ulang. Nah, itu kita bisa meminta ke petugas, ke teknisinya, minta freon yang lebih ramah lingkungan. Pencemaran udara akibatnya antara lain pada mata kita menjadi lebih berair, pedih, dan penglihatan menjadi kabur. Pernapasannya bisa menyebabkan iritasi pada hidung, tenggorokan terasa seperti terbakar, dan partikel dapat melemahkan daya tahan paru-paru terhadap infeksi. Pengaruhnya terhadap jantung menjadi lebih lemah akibat sel-sel darah merah terhambat dalam menyalurkan oksigen. Ini terjadi karena banyaknya CO2 ataupun CO tadi ya yang diikat oleh darah merah. Akibat pada jantung, nah ketika sel darah merah tadi hanya mengikat oksigen yang sedikit, maka itu juga bisa melemahkan fungsi dan koordinasi motorik pada otak. Pencemaran berikutnya, pencemaran suara. Sumber suara yang mengeluarkan suara di atas 80 desibel akan mengganggu kesehatan manusia, hilangnya pendengaran, dan seterusnya. Nah, ini ketika kita mendengarkan suara-suara, musik, film, dan seterusnya dari handphone, jangan terlalu sering menggunakan headset, jangan terlalu sering menggunakan handsfree kalau tidak terpaksa sekali. Kalau dalam keadaan normal kita dengerin biasa saja, nggak usah menggunakan headset. Di kamar lagi dengerin musik, nggak ada sesuatu hal, nggak usah menggunakan headset gitu, dengerin aja biasa gitu. Karena kalau terlalu sering menggunakan headset itu lama-lama akan mengurangi pendengaran kita. Nah, bagaimana cara mengatasi suara bising? Upaya penanggulangan pencemaran suara adalah sebagai berikut: membuat dinding kedap suara, menanam tanaman untuk meredam suara di sekitar rumah, jalan, dan pabrik. Mesin-mesin yang dapat mengeluarkan suara bising harus dilengkapi dengan alat peredam suara. Para pekerja harus menggunakan penutup telinga untuk mencegah ketulian. Nah, ini beberapa hal yang bisa dilakukan pada skala luas, misalnya pabrik, bisa juga kita lakukan lingkup keluarga kita atau lingkup rumah kita dengan cara menanam tanaman, kemudian menggunakan penutup telinga ketika kita sedang mendengarkan ada suara yang terlalu keras gitu, atau jangan terlalu sering menggunakan headset. Ya, demikian macam-macam pencemaran, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Baik kita mengetahui jenis-jenis pencemarannya, dampak-dampak yang diakibatkan oleh pencemaran-pencemaran tadi, dan juga penanggulangan yang bisa kita lakukan. Oke, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.